Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. طيب نستمر ما قد بدأنا منه. آه، كنا بدأنا في الدرس السادس والعشرين، وقلنا أن هذا الدرس ينقسم إلى قسمين. القسم الأول نتكلم عن فعل المعتل الفاء أو فعل المثال. وقبل أن نتكلم عن هذا الفعل نتكلم عن تقسيم Al-fi'il. Tadi sempat membahas tentang pembagian fi'lun terlebih dahulu, yaitu pembagian berdasarkan jenis hurufnya. Pembagian berdasarkan jenis hurufnya, bukan berdasarkan eh, jumlah hurufnya. Karena di sana ada pembagian berdasarkan jumlah huruf. Kalau di sini pembagian berdasarkan jenis huruf. Baik. Berdasarkan jenis hurufnya, fi'lun itu Kedua. terbagi menjadi fi'lun sahih dan fi'lun mu'tal. Fi'lun sahih itu yang bagaimana? Fi'lun sahih itu yang tidak ada huruf illahnya sama sekali. Sedangkan fi'il mu'tal itu mengandung huruf illah. Baik huruf illahnya hanya satu atau dua. Gitu ya, Bu ya? Bisa satu, bisa dua huruf illahnya. Tidak harus satu. Alhamdulillah jami'an. Baik. Eh, tadi kita Oh, satu sebutkan, apa dua ya, nah, Ustaz? nah, Satu atau huruf dua illahnya ya? bisa satu, bisa dua. Nah, Nggak mungkin tiga ya? masa semuanya huruf illah nanti kalau tiga? Enggak, bisa. Stres. Jadi bisa satu, bisa dua. Biasanya kalau dua itu bisa berturut-turut atau yang satu di depan, satu di belakang. Gitu itu ya. Oh, yang satu tiga Astagfirullah. dua. Baik. Sunnah, tadi huruf illah itu ada tiga, yaitu huruf alif, kemudian apa? Wow, Waw, wow, kemudian ya. ya. Tiga itu. Alif ibu kan bukan hamzah. Nah, alif. Karena berbeda antara alif dan hamzah. Alif itu hanya sebagai tanda Mat. tanda mat, tanda baca panjang. Sedangkan hamzah itu yang bisa Bisa. berbunyi a i u. Gitu ya. Alhamdulillah Hmm. jami'an. Baik. Eh, Nah, Insya Allah tidak bingung Ibu ya terkait pembagian tersebut. enggak, insya Allah. Ustaz. Baik. Kalau sudah tidak bingung, insya Allah kita lanjutkan berikutnya, umat sekalian. Fi'lun sahih itu ada pembagiannya lagi. Misalnya seperti di gambar umat sekalian, setelah di sana fi'lun terbagi menjadi dua, ada sahih, ada mu'tal. Kemudian fi'lun sahih itu terbagi lagi menjadi tiga. Ada fi'lun salim. Fi'lun salim, maksudnya fi'lun salim itu bagaimana? Atau kita sebutkan dulu, di sana ada fi'lun salim, kemudian fi'lun mudha'af, dan ada fi'lun mahmuz. Ada salim, mudha'af, dan mahmuz. Gitu ya, Bu ya? Salim, Nah, mudha'af, mahmuz. Baik. Fi'lun salim itu fi'lun yang bagaimana? eh, tidak Yang ada huruf, selamat, yang nggak ada huruf, tidak nggak ada ada. huruf ilah. Fi'lun salim itu betul-betul hurufnya itu normal Murni. semuanya. Betul-betul jadi salim. Kalau salim itu artinya kan selamat Selamat. sebenarnya kan Ibu ya. Jadi Tidak. hurufnya betul-betul semuanya normal, tidak ada huruf illahnya dan tidak ada huruf yang double. Jadi berbeda semuanya hurufnya dan tidak ada hamzahnya. Gitu ya, Bu ya? Iya. Nah, Biasa. Jadi betul-betul normal. Sedangkan mudha'af, maksudnya mudha'af itu bagaimana Mas sekalian? Double. Mudha'af itu ada huruf yang double. Mudha'af itu ada huruf yang double. Di sana sebenarnya sudah disebutkan contoh-contohnya juga di samping. Salim, contoh dari fi'lun salim. Di sana ada zahaba. Itu hurufnya normal semuanya. Zahab. Tidak ada huruf illahnya. Kemudian tidak ada yang double. Dan tidak ada hamzahnya. Zahaba. Gitu kan Ibu ya? Semua mudha'af itu ada huruf yang double. Di sana dicontohkan marro. Marro yamurru. Maknanya melewati atau melalui. Mahmus. Berikutnya mas sekalian di sana ada fi'lun mahmuz.
Mahmuz itu dari kata hamzah. Mahmuz itu dari kata hamzah. Berarti yang dimaksud fi'il mahmuz itu fi'il yang bagaimana? Fi'il mahmuz itu adalah fi'lun yang mengandung huruf hamzah. Gitu ya? Fi'lun yang mengandung huruf hamzah. Baik, mengandung huruf hamzah. Mengandung huruf hamzah. Lalu hamzahnya di mana? Naam, hamzahnya itu bisa di awal, A. bisa di tengah, bisa di akhir. Ya. Jadi kalau di awal itu, kalau kita wazan fi'lun itu kan biasanya kita Fa'ala. tasrif dengan wazan fa'ala, ya kan Ibu ya? Fa'ala, berarti huruf yang pertama itu kita sebut fa'ul fi'li. Mahmuz. Kemudian huruf yang di tengah itu kita sebut ainul fi'li, fa'a. Kemudian yang ketiga, la. Berarti yang ketiga itu huruf ketiga disebut lamul fi'li. La. Kalau misalkan huruf hamzahnya terletak di awal, maka kita sebut dengan mahmuzul fa'i. Gitu Ibu ya? Yang di awal. Mahmuzul fa'i. Itu huruf hamzahnya di awal. Misal, amaro ya'muru. Artinya memerintah. Amaro ya'muru. Atau akala, Ibu ya, akala makan, akala ya'kulu. Nah, intinya mahmuzul fa itu hamzahnya di awal. Nah, kalau misalkan huruf hamzahnya di tengah, kita sebut fi'lnya ini mahmuzul aini. Mahmuzul ain, karena hamzahnya pada ainul fi'li. Kita sebut fi'lnya mahmuzul aini. Misal sa'ala, ada hamzah di tengah fi'lnya, ya kan Ibu ya? Kana. Kola gitu ya. Kalau kola itu ajwaf. Itu fi'lun mu'tal. Oh iya. Oh ini mahmuz mengandung hamzah. Nah, mengandung hamzah bukan huruf illa. Baik. Baik. Kalau misalkan huruf hamzah ya Ustaz ya tengah-tengahnya ya. Yang mana, Om? Sa'ala. Ya, sa'ala. Sa'ala itu huruf yang di tengah adalah huruf hamzah. Sa'ala. Oh, bukan alif ya, hamzah ya. Naam. Bukan salah, ya. Kalau salah beda lagi nanti maknanya. Kalau salah itu artinya mengalir. Ini sa'ala. Baik. Apa nih Bu yang terdengar suaranya? Amat wajar ya Amat. Ini buat siapa? Buka buku itu. Perhatikan yang diperhatikan baru gambarnya kan. Baik. Nastamir, Muhammad. Untuk berikutnya, kalau misalkan huruf hamzahnya di akhir kata, di huruf ketiganya, maka kita sebut fi'lnya ini dengan mahmuzul lami. Mahmuzul lami. Al-lami. Lam. Karena hamzahnya pada lamul fi'li, ya kan Bu? Baik. Hal min soal wahai sekalian di sana contohnya ada qoro'a ini kan qoro'a di sana hamzahnya ada di akhir. Iya. Hal min soal wahad ada pertanyaan terkait dengan fi'lun sahih. Ini fi'lun sahih itu ada 3, ada salim, mudha'af dan mahmuz. Mahmuz ada mahmuzu al-fa'i, mahmuzul lami, mahmuzul aini. Salim. Nah. Salim.
Bisa habis aja bakalan aku pulang Assalamualaikum jami'an. Laisa ladaikum soal, tidak ada pertanyaan untuk kalian? habis Baik. main Baik. pulang aja إن كان ليس لديكم سؤال نستمر إلى الفعل المعتل. Berikutnya fi'lul mu'tal. Fi'lul mu'tal tadi sudah kita bahas bahwasanya fi'lul mu'tal itu yang mengandung huruf illah, ya kan Ibu ya? Baik huruf Ya. illahnya itu 1 atau 2. Dan berdasarkan tempatnya, huruf illah itu apakah di awal atau di tengah atau di akhir atau huruf illahnya ada double 2, maka di sana juga ada pembagian fi'lul mu'tal. Fi'lul mu'tal berdasarkan letak huruf illahnya. Gitu Ibu ya. Yang pertama di sana ada fi'lun misal. Fi'lun misal. Fi'lun misal itu yang bagaimana? Fi'lun misal adalah fi'lun yang huruf illahnya ada di awal. Diawali huruf illah. Diawali huruf illah. Fi'lun yang diawali huruf illah disebut fi'lun misal. Begitu Ibu ya. Dan insya Allah yang akan kita bahas dan pelajari di bab 26 ini adalah fi'lun misal. Gitu Ibu ya. Fi'lun Iya, misal itu fi'lun yang diawali huruf illah atau huruf illahnya ada di awal. Dan fi'lun huruf illahnya itu ada kemungkinan ada waw atau ya. Kemungkinan huruf illahnya itu bisa waw, bisa ya. Maka misal itu ada 2 macam. Ada misalun wawiyun kalau huruf illahnya adalah huruf waw. Ada juga misalun ya'iyun kalau huruf illahnya adalah huruf ya. Contoh dari misal wawi, di sana ada wa'ada ya'idu, artinya berjanji. Contoh lain misalkan wasaba yathibu. Itu artinya lompat atau loncat. Ada juga misalkan waqafa yaqifu, maknanya berhenti atau berdiri. Baik. Itu contoh dari misal wawi, yaitu huruf fi'lun yang diawali huruf illah dan huruf illahnya berupa huruf waw. Ada juga misalun ya'i, kalau huruf illahnya di awal dan berupa huruf ya. Contohnya yasara. Yasara, huruf pertamanya huruf ya. Contoh lain misalnya ya bisa. Kalau ya saro mudah artinya. Ya saro, ya isaru. Kemudian ya bisa, yai basu, artinya mana? Kering ya artinya, kering. Artinya kering. Ya bisa yai basu. Tidak ada air. Ada juga misalkan contoh yang lain, iya isa, yai asu. Ya isa, yai asu, maknanya putus asa. Ya Isa berarti Ada hamzahnya. Hamzahnya di ya. atas ya. Itu adalah fi'lun misal. Gitu ya. Fi'lun misal, ada misal wawi dan misal ya'i. Tahlah nekun jami'an. Bingung tidak mas sekalian? Halin soal? Enggak, insyaallah. Baik. Berikutnya, fi'lun mu'tal berikutnya. Yang kedua adalah fi'lun ajwaf. Fi'lun ajwaf itu bagaimana mas sekalian? Fi'lun ajwaf itu apabila huruf keduanya adalah huruf illah. Huruf keduanya. Atau huruf yang di tengah. Kalau huruf yang di tengah adalah huruf illah, maka itu adalah fi'lun ajwaf. Begitu ya Bu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Seperti halnya misal tadi ada misal wawi dan ada misal ya'i. Ajwaf juga demikian. Ini tergantung huruf ilahnya aslinya apa. Apakah huruf ilahnya waw atau ya? Kalau huruf ilahnya waw, maka kita bilang ajwaf wawi. Kalau huruf ilahnya huruf ya, maka kita bilang ajwaf ya'i. Ya. Gitu ya, Bu ya. Tidak ada ajwaf alifi, itu nggak ada Om ya. Nggak ada. Ada wawi dan ya'i saja. Ah, Yuk. ah. Misal di sana ajwaf wawi contohnya qala yaqulu. Masdarnya qaulun, Belum. berkata. Seperti tadi juga yang sempat kita sebutkan yaitu salah. Oh enggak, kalau salah ya silu yang bawahnya. Afwan. Apa yang ajwaf Salah. wawi lagi, Om? Ajwaf wawi yang waw. Kalau kana bisa nggak? Kana. Kana yakunu sahih. Kana Ya. yakunu itu ajwaf wawi juga. Kalau Ada contoh yang lain misalkan soma yasumu. Ini kan Ibu ya, puasa saum atau oh, so atau sona yasunu. Yasu. Saunun artinya melindungi. Itu contoh-contoh dari ajwaf wawi. Yaitu huruf ilahnya ada di tengah berupa huruf waw. Kemudian contoh dari ajwaf ya'i disebutkan di kitab sekalian di sana ada sala yasilu. Artinya mengalir tadi sempat kita Mengalir. sebutkan. Atau mungkin contoh yang lain, ada contoh yang lain. Apa ya? Yang ya. Saro yasiru. Saro yasiru artinya berjalan, melewati. Saru. Saro yasiru. Oh, yasiru. Oh, itu di tengah ya. Nah. Contoh yang lain misalkan fa'a yafi'u. Yafi'u. Itu fai itu Ini apa? Nah, ini yang ya'i apa wawi ya'i ya Ustadz? yang ya'i. Ya, berarti ada ya di tengah. Nah, sahih. Nah, ini salah nih. Ya-nya yang mana Ustadz? Baik, pelan-pelan nanti saya sebutkan, insya Allah saya jelaskan. Contoh yang lain dulu, misalkan contoh yang lain saya tambah contoh yang lagi. Yang lain mala yamilu. Mala yamilu artinya miring atau condong. Gitu kan? Baik. Kalau tadi yang ajwaf waw tadi mungkin ada contohnya misalkan zala yazul. Baik, setelah kunna jami'an. Mungkin ada pertanyaan. Oh, Ustaz, kenapa kok hanya ada ajwaf ya wawi dan ya'i saja? Oh, nggak ada ajwaf alifi. Dan Ustaz, padahal di sana kebanyakan fi'lun ajwaf itu pada saat fi'lun madhi itu selalu yang disebutkan adalah alif. Qala, soma, sona, zana, sala, kemudian mala, nama. Nah, semuanya fi'lun madhinya menggunakan alif. Ya kan Bu ya? Bukan waw atau ya. Naam. Tapi tetap nanti tidak ada ajwaf alif, ya adanya ajwaf wawi dan ajwaf ya'i. Kenapa? Karena alif pada fi'lun madhin itu bukan huruf asli. Alif pada fi'lun madhin itu bukan huruf asli. Akan nampak huruf aslinya itu aslinya huruf apa?
itu pada fi'il mudhari atau pada masdarnya. Kalau misalkan pada fi'il mudhari itu masih alif, itu masih bukan huruf asli juga. Misalkan nama yanamu, itu pada fi'il mudhari masih alif ya kan Ibu ya? Nama ya Nama namu. yanamu. Masih alif pada fi'il mudhari'nya, tapi tetap itu alif itu bukan huruf asli. Ketahuan aslinya di mana? Pada masdarnya. Masdarnya apa? Naumun. Naum. Naumun. Oh, berarti ini aslinya huruf waw. Gitu ya, Bu ya? Berarti termasuk ajwaf wawi kalau namanya namu. Gitu ya, Bu ya? Berarti harus ini aneh Ustadz ya. Ya, penting gini Ibu sekalian, ketika kita mendapati fi'lun afan, ketika kita mendapati huruf illah itu berupa huruf alif, itu pasti itu bukan huruf asli. Gitu Bu ya? Terutama di fi'il madin. Itu biasanya selalu menggunakan huruf alif, fi'il madin itu. Kita mengetahui huruf aslinya itu bisa kita lihat pada fi'il mudhari'nya, atau kalau belum terlihat pada fi'il mudhari' maka pada masdarnya. Gitu Bu ya? Waduh, Muhammad, bingung tidak menghasilkannya? Bagaimana? Pelan-pelan. 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 Tapi saya masih kurang pelan tidak, Om? Perasaan saya sudah pelan. Gak apa-apa Ustadz, sementara dimengerti dulu. Sambil jalan Ustaz. Ya, Nah, soalnya kalau Ustadz ngomong harus nanti fi'il mudhari, terus ini kan berarti otomatis tasrif. kita harus tasrif. Ya, otomatis tasrif ya. Enak. Ya, sambil jalan. Wah, buka kamus gitu kali ya. Malah bingung. Sambil jalan minum air. Musalah, Wan. Sambil berenang kalau itu ya minum air. Sambil jalan ya kita sambil jalan. Jalan sambil salah mengalir. Yes. Salah yasir itu saro yasiru baru jalan. Oh iya. Nah, tapi kalau misalkan perubahan dari madhi ke mudhari insya Allah tidak terlalu sulit. Kalau masdarnya mungkin masdar itu harus pernah pernah membacanya baru bisa. Baik, kita lanjut terlebih dahulu mas sekalian. Naam. Berikutnya fi'lun mu'tal berikutnya adalah fi'lun naqis. Fi'lun naqis. Kalau kita urutkan tadi pertama misal, kemudian ajwaf, kemudian naqis. Fi'lun misal itu huruf illahnya di awal. Kemudian ajwaf itu huruf illahnya di tengah. Naqis berarti huruf illahnya di mana wah sekalian? Di belakang. Terakhir. Naam, di terakhir. Huruf illahnya ada di akhir. Fi'lun naqis itu yang diakhiri huruf illah. Fi'lun yang diakhiri huruf illah. Seperti sebelum-sebelumnya, fi'lun naqis ini juga ada naqis wawi dan naqis ya'i. Gitu ya. Naqis wawi, contohnya apa? Da'a, yada'u. Da'a yada'u artinya artinya mengundang, bisa artinya memanggil, bisa artinya berdakwah, bisa artinya berdoa. Da'a yada'u. Satu kata mempunyai banyak makna. Lafzun mushtarak istilahnya kalau dalam bahasa Arab. Lafzun mushtarak. Satu kata mempunyai banyak makna. Atau kalau dalam bahasa kita sebut dengan homofon Ibu ya. Tulisannya sama tapi bisa beda maksudnya. Beda gitu ya, Ibu. Betul tidak? Di bahasa Indonesia gitu Ibu ya? Masih ingat pelajaran bahasa Indonesia Ibu? Enggak, Ustaz. Ya, selamat malam. Baik. Itu da'a yad'u atau mungkin contoh yang lain apa misalkan ghaza yaghzu wazwa artinya berperang. Atau contoh yang lain misalkan naja yanju artinya
Selamat. Undel. Artinya selamat. Belum jelas ngomongnya masih kayak gitu. Salah orang. Memang setiap anak itu beda-beda. Mau nggak mau kita tahu. Dari ketiga anak itu semuanya beda semuanya. Kalau Ahmad ini yang paling kecilnya memang agak terlambat ngomong. Bisa bicara itu paling terlambat di antara tiga anak. Makanya sampai sekarang juga masih belum terlalu jelas ya, apa masih ada cadel-cadelnya. Kalau Berapa, Ustaz? dulu sekarang usia 4 tahun. Masih belum lama bisa ngomong itu ketika saya pindah ke Seragen itu baru bisa ngomong. Emang umur berapa, Ustaz? Bagaimana? Umur berapa emang? Sekarang atau waktu bisa ngomong? Iya, waktu Waktu bisa ngomong itu kalau nggak salah sekitar usia 3 tahun, 3 tahun lebih. berarti 4 tahun ya. Jadi ya memang terlambat. Dan ini sepertinya anak-anak zaman sekarang banyak sekali yang mengalami seperti itu. Banyak. Jadi sampai ada banyak seminar ya, terkait dengan masalah itu. Saya cuma baca-baca dulu ini. Mungkin banyak faktor lah. Banyak faktor mungkin anak zaman sekarang seperti itu. Mungkin karena faktor orang tuanya. Karena juga zaman sekarang itu zaman gadget kan Ibu ya. Yang dengan anak kecil itu Iya. dari kecil itu sudah lihat gadget, jadinya itu indera yang paling sering diasah itu justru malah mata dan pendengaran, penglihatan dan pendengaran. Jadi susah untuk berkembang untuk lisannya. Terlambat maksudnya terlambat. Udah. Kalau Ayub dan Yusuf dulu mungkin lebih cepat dulu ngomong. Bahkan dulu di usia 2 tahun dulu tuh Ayub itu sudah bisa baca huruf hijaiyah dari hamzah sampai iya itu sudah bisa. Masya Usia Allah. 2 tahun. Ya, alhamdulillah beda-beda, setiap anak beda-beda. Harus bersyukur. Jadi ya. Iya, Ustaz. Jadi semuanya, insya Allah semuanya itu diberi kecerdasan. Semuanya kita cuma dengan bentuk yang berbeda-beda. Tapi Bismillahirrahmanirrahim. Tadi fi'lun naqis Ibu ya. Amin. Fi'lun naqis Ya. ada naqis wawi. Jadi contohnya yada'u dan sudah kita sebutkan juga beberapa contoh yang lain. Kemudian fi'lun naqis ya'i. Naqis ya'i itu berarti fi'lun apa? Berarti huruf ilahnya adalah huruf ya. Contoh di sana rama yarmi. Iya. Ya, rama yarmi. Contoh yang lain misalkan kalau rama yarmi artinya melempar atau membuang. Kemudian contoh yang lain misalkan apa? Baka ya baki. Baka ya baki menangis kan Ibu ya? Oh, menangis. Oh, iya. Menangis. Baka ya beki. Wafa yafi itu juga mungkin bisa wafa yafi. Kemudian apa lagi contoh yang lain? Qadha yaqdi itu juga. Qadha yaqdi. Nah, artinya memutuskan memutuskan, menghakimi gitu. Qadha yaqdi. Memutuskan. Itu belakangnya alif. Qadha yaqdi. Na'am alif maqsurah. Jadi begini Ibu sekalian, untuk fi'lun naqis ini sebenarnya sudah bisa kita tebak dari bentuk fi'lun madhinya. Nah, meskipun sama-sama diakhiri alif fi'lun madhinya, tapi bentuk alifnya berbeda.
Seperti di sini da'a itu alifnya alif mamdudah. Sedangkan roma alifnya alif maksurah. Ya kan Ibu ya? Ya. Kalau alifnya adalah alif mamdudah, itu biasanya aslinya adalah huruf waw. Sedangkan kalau alifnya adalah alif maksurah, maka aslinya adalah huruf ya. Begitu Ibu ya? Ya Ustaz. Sebenarnya fi'lun naqis itu sudah bisa ditebak dari sejak fi'lun madinya. Dari bentuk alifnya. Alifnya ini alif mamdudah atau alif maksurah. Hal min soal mahat, ada pertanyaan Ibu sekalian? Ini nampaknya juga sekitar 8 menit lagi akan terputus kembali Mahat sekalian. Dan nampaknya juga waktu kita hampir habis. Lafif. Baik, laisa ladaikuna soal, tidak ada pertanyaan Mahat sekalian? Lanjut Ustaz. Baik, berikutnya terakhir yang merupakan bagian dari fi'lun misal, yang bagian dari fi'lun mu'tal. Fi'lun mu'tal itu ada 4. Yang pertama fi'lun misal, fi'lun ajwa, fi'lun naqis, kemudian yang terakhir adalah fi'lun lafif, pakai fa ya. Lafif. Ini kalau orang Sunda gimana bilangnya Ibu sekalian? Lapif. Di sini ada orang Sunda tidak Ibu sekalian? Fitnah Ustaz. Tidak ada Sunda di sini, betul. Di sini adanya orang Jawa dan orang Padang Ibu ya. Kalau Sunda kan nggak bisa bilang F atau V. Itu fitnah itu Mas. Fitnah Ustaz. Tapi kalau pulpen full fan. Apa Om? Kalau pulpen apa Om? Full fan. Masa malah gitu? Iya, saya dulu punya guru apa ya, guru pas di sekolah agama lah ya gitu ya, itu dia orang Sunda. Itu kalau ngomong sifat. Tapi kalau ngomong mau minjem pulpen, dia mah full fan gitu. Oh, biar nggak ketahuan Sundanya mungkin. Bolak-balik. Ini gimana nih? Tapi sebenarnya asli bahasa Indonesia itu memang tidak ada huruf F dan V, Ibu sekalian. Asli bahasa Indonesia itu tidak ada huruf F dan huruf V. Kalau kita menemukan kata di dalam bahasa Indonesia ada huruf F atau huruf V-nya, yakin itu adalah kata serapan dari bahasa asing. Oh, iya. Coba sebutkan Sifat apa saja kan? Sifat dari bahasa Arab, sifat. Iya. Ini kata apapun ada huruf F atau huruf V-nya itu pasti bahasa serapan. Ini sebenarnya juga apa namanya? Ya mungkin menghibur orang Sunda Ibu. Iya. Huruf F, bukan huruf F tapi huruf F. Nah, di sini saya juga punya murid ada santri dari Bandung ada berapa ya yang dari Bandung? Ada 3. Lafif. Kalau tadi fi'lun misal itu huruf ilahnya di awal. Kemudian fi'lun ajwaf itu huruf ilahnya di tengah. Kemudian fi'lun naqis itu huruf ilahnya di akhir. Nah, lafif ini bagaimana Ibu sekalian? Tadi di awal, di tengah, di akhir. Terus sisanya di mana? Lafif ini huruf ilahnya di mana Ibu sekalian? Nah, lafif itu huruf ilahnya double Ibu sekalian. Yang disebut fi'lun lafif itu kalau huruf ilahnya ada 2. Gitu ya, Bu ya? Wadih Mahat? Fi'lun lafif itu yang huruf ilahnya ada 2. Huruf ilahnya ada 2. Naam. Baik. Lalu apakah fi'lun lafif ini ada pembagiannya lagi? Naam, ada pembagiannya lagi. Menjadi 2 pembagiannya. Tapi pembagiannya berbeda dengan
fi'lun sebelumnya, misal, ajwaf, naqis tadi semuanya terbagi menjadi wawi dan ya'i, ya kan Ibu ya? Kalau Ya. lafif ini tidak seperti itu pembagiannya. Pembagiannya lafif itu menjadi mafruq dan makrun. Mafruq dari kata farq. Farq itu artinya beda atau pisah. Kalau mafruq berarti yang terpisah. Kalau huruf illahnya terpisah, yang satu di awal dan yang satu lagi di akhir, terpisah ya kan Ibu ya? Maka disebut fi'lun lafif mafruq. Adapun fi'lun lafif makrun, maksudnya makrun itu dari kata korona. Korona itu artinya menyambung. Kalau makrun itu berturut-turut berarti huruf ilahnya. Huruf ilahnya berturut-turut. Mungkin bisa di awal dan kedua, di tengah. Bisa juga yang di tengah dan di akhir. Yang penting huruf ilahnya berturut-turut disebut lafif makrun. Di sana ada contoh yang disebutkan lafif mafruq. Ada wa'a, ya'i, artinya sadar, gitu kan? Menyadari. Wa'a, ya'i. Maksudnya wa'a, ya'i, nah menyadari. Kalau sadar dari pingsan itu afaqo yufiqu. Kalau ini wa'a, ya'i itu menyadari. Nggak tahu, bahasa kita itu banyak yang homonim. Homofon. Karena saking miskinnya. Yang sadar dari pingsan, sadar juga. Sadar terkait dengan sesuatu yang dihadapi itu juga pakai sadar juga. Kalau bahasa Arab berbeda. Wa'a itu menyadari. Kalau afaqa yufiqu itu maksudnya sadar. Yang sebelumnya nggak sadar. Sebelumnya pingsan misalnya. Atau pingsan atau mabuk gitu. Kalau misalkan sudah kembali sadar itu pakai istilahnya afaqa yufiqu. Assalamualaikum warahmatullahi. Contoh lain dari lafif mafruq. Ada waqo yaqi. Waqo yaqi. Sama di sana diawali huruf waw, huruf illah waw, kemudian diakhiri juga dengan huruf illah. Tapi huruf illahnya huruf ya. Kalau di sini kan wa'a ya'i. Wa'a itu belum terlihat aslinya, itu masih alif. Wa'a ya'i baru terlihat ya itu di fi'il mudhari'nya. Tapi kalau waqo yaqi sama juga. Waqo yaqi sama persis. Ini huruf di fi'il madhinya masih ada alif maksurah. Kemudian fi'il mudhari'nya baru kelihatan ya. Waqo yaqi. Artinya melindungi artinya. Waqo yaqi artinya melindungi. Fi'il amrnya ti, begitu saja Ibu sekalian. Ti, satu huruf saja. Huruf qaf kasroh. Ti. Itu fi'il amrnya. Kata perintahnya. Waqo yaqi ti. Seperti wa'a ya'i ini huruf apa? Fi'il amrnya ai, begitu saja. Huruf ain kasroh. Ai, itu fi'il amrnya. Waqayaqi itu kita mendapati kata waqayaqi itu di dalam Al-Qur'an mungkin. Fi'il amarnya qu anfusakum wa ahlikum nara. Qu itu aslinya fi'il amr. Kalau satu orang yang diperintah kita bilang qi. Tapi karena perintahnya